Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, perang Rusia-Ukraina yang memasuki tahun keempat pada 2026 tidak hanya ditandai oleh pertempuran sengit di garis depan, tetapi juga oleh lompatan besar dalam inovasi militer. Serangkaian laporan media internasional dalam beberapa pekan terakhir mengungkap bahwa Ukraina tengah mempercepat modernisasi pertahanannya, mulai dari pengujian senjata laser hingga lonjakan produksi industri militer dalam negeri. Langkah-langkah ini dinilai berpotensi mengubah karakter perang modern, khususnya dalam menghadapi serangan drone dan artileri skala besar yang kini menjadi ciri khas konflik. Uji coba senjata laser Sunray. Majalah The Atlantic dalam laporannya yang terbit awal Februari 2026 mengungkap bahwa Ukraina telah menguji sistem senjata laser bernama Sunray yang dikembangkan selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Dalam demonstrasi terbuka yang dilaporkan berlangsung pada akhir Januari 2026, sistem ini menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dibanding sistem pertahanan udara konvensional. Tidak ada ledakan keras atau kilatan cahaya dramatis. Sinar laser nyaris tak terlihat, namun mampu melumpuhkan drone kecil hanya dalam hitungan detik. Beberapa karakteristik utama sistem Sunray antara lain: ukuran ringkas, dapat dipasang pada kendaraan ringan seperti pickup, perangkat bidik sederhana, menyerupai teropong optik standar, tanpa amunisi fisik karena menggunakan energi listrik sebagai sumber tembakan. Biaya relatif rendah, diperkirakan hanya ratusan ribu dolar AS per unit, jauh lebih murah dibanding sistem rudal pertahanan udara yang dapat menelan biaya jutaan dolar per peluncuran. Di tengah gelombang serangan drone kamikaze dan drone pengintai yang masif, terutama tipe Shahed buatan Iran yang digunakan Rusia, sistem laser seperti Sunray dipandang sebagai solusi efektif untuk pertahanan jarak rendah, short range air defense. Selain menekan biaya operasional, keunggulan lainnya adalah kemampuan menembak berulang kali tanpa harus mengganti rudal atau proyektil. Analis militer menyebut, jika sistem ini diproduksi massal, Ukraina dapat membangun lapisan pertahanan drone yang jauh lebih ekonomis dan berkelanjutan. Modernisasi Angkatan Udara, target 250 jet tempur baru. Sementara itu, dalam laporan yang dipublikasikan oleh Reuters pada awal Februari 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan rencana ambisius untuk memperkuat armada udara negaranya. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada 5 Februari 2026 di Kyiv, Zelensky menyebut Ukraina menargetkan penerimaan sekitar 250 pesawat tempur baru, yang terdiri dari sekitar 150 unit Saab Gripen, sekitar 100 unit Dassault Rafale. Langkah ini menandai transformasi besar Angkatan Udara Ukraina menuju era jet tempur generasi keempat secara penuh. Sejak mulai menerima pesawat tempur barat pertama pada 2024, kemampuan udara Ukraina mengalami peningkatan signifikan. Misi intersepsi rudal jelajah Rusia semakin efektif, dan operasi udara lintas perbatasan menjadi lebih presisi. Jika realisasi 250 jet tempur tersebut tercapai, Ukraina akan memiliki salah satu kekuatan udara paling modern di kawasan Eropa Timur. Produksi industri pertahanan melonjak 50% pada 2025. Di sisi industri dalam negeri, data yang disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina pada Januari 2026 menunjukkan peningkatan produksi militer yang signifikan sepanjang 2025. Nilai produksi industri pertahanan Ukraina pada 2025 tercatat mencapai 180 miliar hryvnia, meningkat sekitar 50% dibanding tahun 2024. Beberapa capaian utama meliputi produksi 40 unit Howitzer 155 mm per bulan. Total produksi Howitzer sejak 2023 melampaui 650 unit. Amunisi 155 mm buatan dalam negeri lebih murah dibanding produk impor barat. Keunggulan biaya ini menjadi faktor strategis dalam perang jangka panjang. Dengan produksi lokal yang stabil dan harga lebih rendah, Ukraina dapat mempertahankan volume tembakan artileri tanpa sepenuhnya bergantung pada suplai eksternal. Kementerian Industri ini juga menjadi sinyal bahwa Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi mulai membangun fondasi militer jangka panjang. Rusia perluas produksi, namun hadapi risiko internal. Di sisi lain, Rusia juga meningkatkan produksi militernya secara agresif. Sepanjang 2025, Moskow dilaporkan memproduksi lebih dari 7 juta unit amunisi artileri dan roket. Namun ekspansi cepat tersebut tidak lepas dari risiko. Beberapa laporan menyebutkan adanya insiden teknis,
termasuk jatuhnya bom udara yang dipasangi kit luncur di wilayah Belgorod. Insiden semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai kontrol kualitas dan tekanan terhadap industri pertahanan Rusia yang bekerja dalam kapasitas tinggi. Analis menilai bahwa perlombaan produksi antara kedua negara ini memasuki fase industri total, di mana keberlanjutan, efisiensi biaya dan inovasi teknologi menjadi penentu utama. Perang memasuki babak teknologi tinggi. Kombinasi senjata laser, modernisasi jet tempur, dan lonjakan produksi artileri menunjukkan bahwa konflik ini semakin bergeser menuju perang berbasis teknologi tinggi dan industri skala besar. Jika sistem seperti Sunray berhasil diintegrasikan secara luas, maka perang drone yang selama ini menjadi ancaman besar dapat berubah drastis. Di saat yang sama, peningkatan kekuatan udara dan kemandirian produksi artileri memperlihatkan bahwa Ukraina tidak lagi hanya mengandalkan bantuan eksternal, tetapi tengah membangun kemampuan tempur berkelanjutan. Perang Rusia-Ukraina kini bukan sekadar pertarungan wilayah, melainkan juga pertarungan inovasi, efisiensi, dan ketahanan industri, sebuah gambaran nyata tentang wajah peperangan modern abad ke-21. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.